Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 4 Juli 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Ini ya, jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah, di sini kita sudah ada dua analisa di sini, ada analisa intraday dan scalping ya. Untuk ini ada XAUUSD atau gold, kemudian ada GBP Swiss franc ya. Nah, di sini untuk XAUUSD atau gold ini lebih ke scalping ya teman-teman ya, karena kita eh, analisanya dari time frame paling rendah, jadi dari M5 hingga H1, terus kita ambil posisinya sell. Ini karena kita sudah lihat adanya potensi untuk turun ya. Tapi target scalping ya teman-teman ya. Jadi cuma jangka pendek. Dan di sini sudah ada change of karakter juga. Kemudian di sini untuk GBP Swiss franc kita analisa dari M15 hingga H4, kita ambil posisinya buy. Terus ini kita juga sudah lihat ada potensi untuk naik juga. Kita ambil posisinya close ya, ini ya ada change of karakter. Terus di sini untuk XAUUSD atau gold kita sell limit di 1812.05, kemudian SL-nya atau stop loss-nya di 1813.47. Kemudian TP di 1803.45. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1,42 dolar ya. Terus untuk risk and reward 1:6, kemudian expirednya sampai 6 Juli 2022. Terus untuk GBP Swiss franc kita buy limit di 1.15415, kemudian stop lossnya di 1.14885, kemudian TP-nya di 1.20520 ya. Oke, kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 5,6 dolar ya. Terus untuk risk and rewardnya 1:9, kemudian expirednya sampai 15 Juli 2022 ya. Jadi untuk XAUUSD atau gold ini lebih ke scalping ya teman-teman ya, karena masa expirednya cuma 2 hari itu. Oke, jadi seperti biasa teman-teman selalu gunakan resiko maksimal 1% dari modal ya teman-teman ya. Jadi untuk XAUUSD ini terlebih untuk ini kan scalping ya. Jadi gunain sebisa mungkin jangan sampai 1% ya, kalau bisa malah kurang gitu resikonya gitu. Jadi porsi lotnya itu jangan, misalkan kalau punya saldo 500 ya. 500 itu kan resiko loss 1% berarti 5 dolar ya. 5 dolar kan berarti kita bisa open posisi 0,03 lot gitu. Nah, di sini teman-teman saya saranin nih. Jadi lebih baik opennya 0,02 lot saja gitu. Jadi di bawah 1% gitu. Karena ini posisinya scalping teman-teman. Kalau untuk GBP Swiss franc, nah ini kita cuma cukup open 0,01 lot aja nggak apa-apa. Jadi tetap 1%, terus yang ini yang XAUUSD ini di bawah 1% gitu. Oke, seperti biasa terus lakukan partial profit taking. Nah, partial profit taking itu jadi yang teman-teman yang open posisi lotnya ini lebih dari 0,01 lot, kita bisa partial profit taking. Jadi ketika sudah running profit 1:2, kita bisa TP parsial. Jadi kita TP sebagian dari posisi lot kita, misalnya 0,03 lot, kita bisa TP parsial 0,01 lot dulu atau 0,02 lot dulu, terus sisanya kita hold sampai TP gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus itu untuk mengamankan sebagian keuntungan. Ya, terus untuk mengurangi resiko kita juga bisa pindahin stop loss-nya ini di entry ya. Ketika harga sudah running profit di risk and reward 1:2 atau risk and reward 1:1 gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terus untuk analisanya sesuai panan aja di sini. Di sini sudah ada XAUUSD di time frame M15 ya. Kemudian ada GBP Swiss franc di time frame H2 ini. Ya, seperti biasa jangan lupa like dulu, terus kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu.
Nah, di sini sudah ada, XAUUSD atau Gold. Jadi seperti teman-teman yang saksikan saat ini, jadi Gold sebelumnya sempat rebound ya dari high time frame demand-nya di sini di HTF demand-nya. Jadi sempat ada technical rebound ya, tapi ini belum berarti apa-apa, belum ada tanda perubahan arah tren ya, karena kalau untuk menentukan perubahan arah tren kita perlu yang namanya change of character ya, yang mana dia harus membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Sini dia sudah membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, yang mana di sini adalah lower low sebelumnya, kemudian dia membuat lower low lagi. Nah, di sini lower high. Nah, jadi kita harus break dulu area ini ya. Kita harus break dulu area itu, baru kita bisa ambil posisi buy di area ini. Itu kalau mau untuk perubahan arah tren dari gold ya. Tapi karena ini sekarang posisinya dia membuat swing swing high yang lebih rendah daripada high sebelumnya, jadi dia membuat lower high lagi di sini ya. Dia membuat lower high lagi, jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan ya. Terus kalau kita lihat di time frame lebih rendah lagi seperti M15. Nah, di M15 sendiri ini di time frame kecil ya teman-teman ya. Jadi di sini dia juga ada sudah membentuk market structure juga di sini. Bisa perhatikan. Di sini dia juga tidak membuat touch ya. Tentunya di sini. Ini juga sudah ada touch. Terus tapi untuk time frame middle-nya seperti H1 untuk konfirmasinya tetap di sini ya teman-teman ya. Tapi kalau ini yang paling penting tuh di sini untuk perubahan arah tren sesungguhnya. Kalau di sini minornya seperti ini dan ini itu masih buat patokan aja ya. Jadi untuk saat ini lebih baik untuk trading jangka pendek dulu gitu, atau scalping dulu. Karena yang belum ada ketentuan yang jelas gitu untuk gold, mau arahnya mau kemana gitu. Ya, jadi untuk gold ini dia sudah membuat charts dulu kan di sini dia sudah buat charts, terus market structure-nya mulai naik di sini. Jadi dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya yang saya maksud tadi. Terus kemudian dia break dari swing high sebelumnya atau lower high, dia membuat higher high, kemudian membuat higher low, kemudian break of structure lagi di sini dia membuat higher high, dia membuat higher low. Oke. Kemudian nah di sini ada higher low ya. Kemudian dia membuat higher high, kemudian kemudian terus dia membuat lower low ya. Jadi di sini dia sudah break dari low sebelumnya ya. Yang mana di sini adalah higher low, kemudian dia membuat lower low. Yang mana artinya di sini adalah low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi ditambah di sini adalah higher high. Ya, jadi market structure-nya sudah jelas ya kalau ini adalah perubahan arah tren atau change of character ya. Oke, berarti kita sudah dapat konfirmasi untuk ambil posisi sell. Terus kita pindah ke M5. Nah, di M5 ini, nah ini adalah yang disebut inducement atau liquidity yang saya garis ini. Kita ambil posisi sellnya di area imbalance ini ya, di imbalance area atau FVG di sini. Ini ada area FVG. Terus kita ambil posisi order blocknya di candle bullish terakhir sebelum dia drop ya. Karena di sini dia juga ada change of character juga di sini.
dan break of structure. Nah, di sini kita yang cari yang di sini aja. Terus kita pakai yang lebih terincinya di time frame 1 menit. Ya, di time frame 1 menit ini kita pakai satu candle bearish terakhir juga yang di sini. Ya. Terus kita ambil posisinya setengah dari ukuran candle itu ya. Jadi posisi letak entry-nya itu tepatnya di setengah ukuran candle itu. Terus range harganya tetap sama 2 kali ukuran candle, di sini juga sama untuk satu range. Jadi untuk range entry dan stop loss-nya ya. Jadi sama ukuran ini dan di sini itu. Jadi ini tinggal kita naikkan aja gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan analisa di gold. Oke. Jadi kita tunggu aja sampai dia masuk menjemput area sell limit kita. Terus untuk TP, nah untuk TP sebaiknya kita ambil yang di swing low terakhir ya. Sebelum, jadi kita ambilnya swing low yang di sini ya, atau lower low yang telah terbentuk di sini. Jadi kita nggak bisa ambil posisi TP yang lebih rendah daripada ini ya, karena kalau kita ambil yang di sini itu udah analisanya harus pakai time frame tinggi gitu. Sedangkan di time frame tinggi belum ada konfirmasi juga untuk turun maupun untuk naik gitu. Next kita lanjut ke GBP Swiss franc. Oke, di GBP Swiss franc kita pindah ke H4 terlebih dahulu. Nah, di GBP Swiss franc ini ya market cenderung downtrend ya. Beberapa hari, beberapa minggu, kan beberapa bulan dari Maret 2021, berarti udah dari tahun lalu mulai bearish, dan mungkin disinilah bottomnya karena dia sudah menyentuh area support trendline weekly, dan di sini kita lihat adanya potensi untuk naik karena di sini sudah ada konfirmasi juga, entah ini naik hanya cuman untuk menyentuh area supply yang di sini terus lalu turun lagi, cuman menyentuh area terus turun lagi, atau dia kembali ke arah resist trendline yang weekly ini. Jadi kita ambil posisi TP-nya memang di area ini ya. Nggak bisa berani sampai sini karena ini dia udah break ya, ini ya. Bisa dikatakan break atau entah false break atau break beneran ya, kita jaga-jaga aja siapa tahu false break. Jadi kita ambil TP-nya di area supply yang di sini aja. Lebih di sini juga ada area VG ya. Terus untuk entry-nya ini juga sudah change karakter ya teman-teman ya. Nah, di sini kelihatan sekali kalau udah change karakter. Jadi dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Kemudian dia juga sudah break dari higher low sebelumnya. Kemudian dia membuat higher high. Nah, di sini dia terlihat ya, di sini ada break of structure juga. Jadi dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Kemudian dia break dari higher low atau swing high sebelumnya. Dia membentuk higher high di sini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini ada kemungkinan untuk naik gitu. Terus untuk ambil posisi buy-nya, kita ambil posisi area demand yang di sebelah sini, kita ambil candle bearish terakhir sebelum dia naik. Terus kita pindah ke M15 dulu. Nah, di M15 ini kita pakai yang di candle M15 ini ya. Ini candle ukuran penuh ini kalikan 2 ya. Jadi ini untuk letak entry-nya, untuk letak stop loss-nya. Jadi ini range jarak antara entry dan stop loss. Terus untuk entry-nya
Untuk entry-nya sendiri ini kita pakai yang di M5. Nah, yang di sini ya teman-teman ya. Biar lebih jelas lagi kita zoom. Nah, pakai candle yang sebelah sini ya teman-teman, atau satu ukuran candle penuh ini. Ambil setengahnya gitu. Yap, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ambil letak titiknya itu tengah-tengah di antara candle yang ini. Itu juga termasuk adanya change karakter juga, lebih di sini ya. Nah, di sini kalau di time frame rendah seperti M5 dia membentuk change karakternya di sini. Karena di sini low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya gitu. Terus untuk TP nya, nah untuk TP-nya kita ambil yang di sebelah sini karena kita lihat di sini ada FVG cukup lebar teman-teman. Tapi kalau kita lihat di time frame 30, FVG-nya itu enggak selebar itu. Jadi FVG-nya cuman segini gitu loh. Karena ini udah terisi sebagian dari FVG-nya, berarti kehitungnya cuman dari ini. Sebelah sini udah keisi ya. Fair value-nya udah keisi gitu. Mending kita tandai aja dulu. Gigi M15 M30 ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Karena di sini ada FVG M30, kemudian di sini adalah area supply-nya di sini. Jadi ya kita sebaiknya ambil TP-nya di area itu aja. Gak usah jauh-jauh sampai ke resist trendline ya, karena takutkan kalau nanti dia nggak nyampe sini malah langsung balik arah melanjutkan penurunan lagi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan analisa dari kedua pair tersebut antara XAUUSD dan GBP Swiss franc teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini, semoga profit pertahankan, yang masih loss terus juga perlu belajar lagi, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten. Tanpa risk management ya kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus analisis sinyal forex di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.